Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Baik dan terhormat dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan tak lupa lagi teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia serta hidayah agar kita bisa berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini. Di sini saya sebagai penyaji materi dari kelompok 10 dengan PowerPoint yang akan membahas mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Bagi teman-teman, langsung saja saya mulai presentasi kali ini. Yang pertama kami membahas mengenai satu sistem perusahaan. Sistem perusahaan. Apa sih itu sistem perusahaan? Adapun hal-hal yang ada di sistem perusahaan yaitu ialah serangkaian modul perangkat lunak yang terintegrasi dan suatu database terpusat yang memungkinkan data untuk dibagikan oleh banyak proses bisnis yang berbeda dan area-area fungsional di seluruh perusahaan. Sistem perusahaan juga dikenal sebagai sistem perencana sumber daya perusahaan yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database yang sama. Database ialah tempat mengumpulkan dari data berbagai divisi dan teman-teman yang berbeda di perusahaan, dan dari jumlah besar bisnis yang ada dalam bagian manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Ketika informasi yang baru dimasukkan, maka informasi dengan segera tersedia bagi proses bisnis lainnya. Proses bisnis yang didukung sistem perusahaan. Yang pertama, proses keuangan dan akuntansi, meliputi jurnal umum, utang usaha, piutang usaha, aset tetap, peramalan dan pengelolaan kas, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan. Yang kedua, proses sumber daya manusia, meliputi administrasi personalia, akuntansi biaya, penggajian, perencanaan dan pengembangan personalia, akuntansi tunjangan, penelusuran pelamar, manajemen waktu, kompensasi, perencanaan tenaga kerja, manajemen kinerja, dan pelaporan biaya berjalan. Proses manufaktur dan produksi, meliputi pengadaan, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan material, pengendalian mutu, distribusi, penyelenggaraan transportasi, serta pemeliharaan pabrik dan perlengkapan. Yang keempat, proses penjualan dan pemasaran, meliputi pemrosesan pesanan, penetapan kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan kredit, manajemen intensif dan komisi, serta perencanaan penjualan. Adapun nilai-nilai bisnis dari sistem perusahaan itu juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, sistem perusahaan digunakan untuk meningkatkan efisien operasional dan memberikan informasi kepada manajer dalam pengambilan keputusan. 2. Berguna juga untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama. Dan yang ketiga, sistem perusahaan membantu perusahaan untuk menanggapi permintaan pelanggan dengan cepat karena sistem tersebut
mengintegrasikan data pesanan, produksi, dan pengiriman. 4. Sistem perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mencari tahu setiap saat bagaimana unit organisasional dalam bekerja, menentukan produk yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Adapun bahasan yang kedua mengenai sistem manajemen rantai pasokan. Apa sih sistem manajemen rantai pasokan itu? Manajemen rantai pasokan ataupun biasanya juga bisa disebut sebagai supply chain management. Rantai pasokan perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis dari pengadaan bahan mentah, mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikannya ke pelanggan. Rantai pasokan menjadi penghubung antar pemasok, pabrik, pusat distribusi, toko eceran, dan pelanggan untuk menyediakan produk, bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai pasokan dua arah. Contohnya dari manajemen rantai pasokan yaitu rantai pasokan untuk perusahaan Nike. Nike merancang, memasarkan, dan menjual sepatu, kaos kaki, pakaian olahraga, dan aksesoris ke seluruh dunia. Pemasok utamanya merupakan perusahaan manufaktur yang dikontrakkan di beberapa negara seperti China, Thailand, Indonesia, dan negara lainnya. Alasan diperlukannya sistem informasi pada manajemen rantai pemasok yaitu berbagai inefisiensi dalam rantai pasokan seperti kurangnya suku cadang, persediaan barang jadi yang berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi. Jadi karena informasi yang tidak akurat dan tepat waktu. Muncul ketidakpastian seperti permintaan produk yang tidak pasti, pengiriman yang terlambat dari pemasok, kecacatan bahan mentah, atau gangguan dalam proses produksi. Masalah lain seperti efek bullwhip yaitu informasi mengenai permintaan produk menyimpang dari biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya sepanjang rantai pasokan. Klasifikasi perangkat lunak rantai pasokan. Klasifikasi perangkat lunak rantai pasokan dibagi menjadi dua. Ada sistem perencanaan rantai pasokan dan ada juga sistem pelaksanaan rantai pasokan. Sistem perencanaan rantai pasokan sendiri yaitu memungkinkan perusahaan untuk membuat model mengenai rantai pasokan yang telah ada, menghasilkan peramalan produk, dan mengembangkan pengadaan optimal dan rencana manufaktur. Sistem pelaksanaan rantai pasokan mengelola aliran produk melalui pusat-pusat distribusi dan gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut dikirimkan ke lokasi yang tepat dengan cara yang paling efisien. Model sistem manajemen rantai pasokan. Yang pertama model dorong atau push-based model. Jadwal produksi utama didasarkan pada peramalan permintaan produk, dan produk tersebut didorong kepada pelanggan dengan arus informasi yang baru sebagai akibat dari perangkat berbasis web. Manajemen rantai pasokan akan lebih mudah untuk mengikuti model tarik. Yang kedua, model tarik atau pull-based model. Produksi berdasarkan permintaan atau model yang dibangun berdasarkan pesanan. Pesanan dari pelanggan akan memicu kejadian-kejadian dalam rantai pasokan. Selanjutnya mengenai sistem manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, suatu rangkaian aktivitas sistematis yang terkelola dalam mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan, menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan pelanggan di seluruh perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Titik sentuh adalah metode interaksi pelanggan seperti telepon, surel, layanan pelanggan, surat, sosial media, situs web, perangkat nirkabel, atau gerai eceran.
yang termuat ke dalam CRM, yaitu yang pertama, modul untuk manajemen hubungan mitra atau Partner Relationship Management atau disingkat PRM, menggunakan sebagian besar dari data, perangkat, dan sistem yang sama seperti manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan mitra penjualannya. Yang kedua, modul manajemen hubungan karyawan atau Employee Relationship Management yang disingkat ERM, berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM, seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi, dan lain-lain. Kemampuan sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, Salesforce Automation atau SFA. SFA dalam sistem CRM menyediakan membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitikberatkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, yaitu yang merupakan kandidat terbaik untuk melakukan penjualan dan memberikan layanan. Yang kedua, layanan pelanggan. Layanan pelanggan pada sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi para staf di pusat panggilan, pusat bantuan, dan pusat dukungan pelanggan. Modul ini juga mempunyai kemampuan untuk mengarahkan dan mengelola permintaan layanan pelanggan. Yang ketiga, pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan, untuk menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, untuk kualifikasi yang mengarahkan pada pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menjadwalkan serta menelusuri surat atau surat pemasaran. Selanjutnya mengenai aplikasi perusahaan, peluang dan tantangan baru. Terdapat tantangan bagi aplikasi perusahaan. Alasan aplikasi SCM dan CRM menarik bagi perusahaan. Ada 3, yaitu kemungkinan penurunan biaya persediaan perusahaan, efektivitas waktu pemesanan hingga pengiriman, respon pelanggan yang lebih efisien. Konsekuensi melibatkan bagian perangkat lunak yang kompleks, harganya mahal. Lalu yang kedua, biaya implementasi bernilai besar yang mencakup perangkat lunak, database, biaya konsultasi, dan pelatihan. Untuk tantangannya, diperlukannya pembelajaran organisasional yang baru, dan juga timbul biaya penggantian akibat peralihan data yang tersimpan pada aplikasi sebelumnya. Untuk dampaknya, yang pertama, memungkinkan pemanfaatan aplikasi melalui web. Lalu, perusahaan dapat menciptakan platform untuk proses bisnis baru yang dapat mengintegrasikan informasi dari berbagai macam aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan yang terjadi baik di suara atau videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.